الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وتريك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بدارين آمين. تنوعت أجناس الأعمال لتنوع واردات الأحوال. Berbagai jenis amalan karena berbagai-bagai ahwal yang mendatang. Warid ialah yang barang yang didatangkan Allah Subhanahu wa taala atas hati manusia daripada perkenalan kepadanya, dan rahasia yang mewajibkan sifat-sifat kepujian. Setengahnya mewajibkan takut, mewajibkan jinak, cinta dan sebagainya. Maka dengan sebab yang bermacam-macam ahwal yang didatangkan Tuhan kepada seorang hamba, bersalahan pula kecenderungan hatinya kepada amal yang zahir. Di antaranya ada yang ingin membanyakkan bersembahyang, ada yang ingin banyak berpuasa, banyak membaca Quran, banyak bersalawat dan lainnya. Maka hendaklah tiap-tiap salik itu mengamalkan apa yang lebih diinginkannya Tuhan maksudnya, dan yang dicenderungi oleh hatinya. Tidaklah ia mengamalkan dengan tuntunan warid orang lain, dan jangan pula ia menambah orang lain menambah ia, dan jangan pula ia membantah orang lain yang tidak mengamalkan warid yang ada padanya. Nah, ini sudah tingkatannya hendak sampai kepada wasil itu seperti inilah. Orang yang kemarin beramaliyah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu amaliyah. Kita urutakanlah supaya kita ini paham secara ilmunya. Kira sampai ke mana orang itu mencapai sampai kepada ma'rifat itu tingkatannya. Kadang uju-uju langsung ma'rifat tuh kada bisa, kada lah. Nah, pertama semalam itu kita beramaliyah. Ini dengan urutannya sesuai dengan yang di ilmunya dan sesuai yang kita jalani, dan pasti kita mengalami ini dan pasti mengalami. Tetapi setiap orang tuh kadang-kadang kada sadar bahwasanya ia mengalami ini. Hatta orang itulah berguru mursyid kada tahunya. Kenapa? Karena guru mursyidnya kada memberitahunya. Dia itu akan mengerti nanti setelah terbuka futuhatnya, baru mengerti perjalanan ini atau sampai kepada makam ma'rifat itu baru dia mengerti nanti. Kalau masih dalam perjalanan itu pian kada mengerti karena tidak dibukakan oleh Allah Ta'ala rahasia dengan kita lagi. Dalam perjalanan kita itu kada dibukakan oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau sudah wasil itu terbuka semuanya rahasia perjalanan kita. Selama kita jalani bertahun-tahun itu terbuka. Karena apa? Karena di seluruh rahasia itulah kehidupan kita. Dibukakan lagi dari lembaran kita mengaji. Oh, itu bahasa orang tuh, kalau bahasa umumnya, pengalaman hidup itu akan timbul ketika kita tuha aja orang. Amun sudah tuha lalu kita berpengalaman hidup, oh aku bahari kayak ini salah, harusnya kayak ini. Itu ketika apa? Ketika sudah matang amalia kita, sesudah sampai kepada puncaknya kita beramaliyah. Kalau dalam ilmu ma'rifat ini sampai kepada makam wasil namanya. Nah, dalam perjalanan ini, dalam perjalanan tadi semalam itu, orang itu dibukakan Allah Ta'ala pintu zikir, sehingga dia mau berzikir, mau ia beramaliyah semalam itu, sampai kepada makam dia itu merasakan
bahwasanya lebih utama zikir itu, lebih utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala zikir itu, pintu zikir itu daripada inya berzikir. Dalam artian dia itu bersyukur bisa berzikir itu lebih utama daripada inya berzikir, misalnya berzikir 1000 kali sehari. Itu lebih utama dia itu diberikan Allah taala merasa bahwasanya inya kada mampu berzikir kecuali zikir ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga merasakan inya itu nanti setelah dia merasakan sampai ke makam itu, bahwasanya merasakan bahwasanya aku ni mampu berzikir ini karena Allah taala yang memampukan aku berzikir. Sehingga semalam inya itu memandang sudah lezat sudah di dalam berzikir kemarin itu, dan sudah merasakan fadilat-fadilat dalam berzikir. Karena orang yang menuju kepada Allah taala inilah banyak dibukakan ujar ulun kisahkan semalam itu. Ya, termasuk keistimewaan dan seiring dengan keistimewaan itu juga bala banyak, musibah banyak dengannya. Karena Allah Subhanahu wa taala kepingin dia tetap dengan memandang Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya orang yang salik tadi. Orang yang dalam beribadah itu wajar di dalamnya itu beribadah itu diuji oleh Allah taala. Baik diuji nikmat, baik diuji bala. Itu terus seperti itu karena dia dalam pandangan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah batinnya memandang kepada Allah taala, bukan memandang kepada yang diberikan. Yang diberikan itu berupa karamat, berupa maunah, berupa bala, musibah, macam-macam. Hatinya itu maksudnya tetap istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, memandang yang memberi aja. Nah, jadi harus dia memandang kepada yang memberi. Orang salik ini musahada namanya, senantiasa musahada hatinya musahada, zahirnya beribadah, zahir beribadah, hati musahada. Beribadahnya kayak apa? Beribadahnya di bawah bimbingan guru-guru yang memberi wiritan, guru yang mengarahkan wiritan, guru cara memusahadahkan tuh guru yang memberikan kita. Supaya kita itu berpegang terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dalam berwiritan itu biasanya guru kita menyuruh kita sabar jadi sidin. Ridho jadi sidin. Ikhlas jadi sidin. Nah, seiring itu kita itu dalam menjalani wiritan yang diberikan sidin itu, kita itu kalau diberikan sidin misalnya ikhlas jadi sidin. Nah, itu kita pasrah aja dengan apa yang ada. Karena guru kita menyuruh kita ikhlas. Apa yang ada ikhlasakan aja seberataan. Bila je guru sabar, nah itu banyak tuh cobaan lawan kita itu, bala banyak. Bahasanya tuh bala. Kalau orang yang sudah ma'rifat kadang-kadang memandang bala. Karena semua yang diberikan Allah Ta'ala itu rahmat bagi kita. Karena apabila kita di jalan salik itu diberikan ujian, berarti Allah Subhanahu wa taala menarik kita ke hadrahnya, berarti menarik kita ke hadrahnya, yaitu Allah Ta'ala kepingin kita itu mengadu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang diberikan. Nah, mengadunya itu dengan berwiritan. Wiritannya itu diberi oleh guru kita. Jadi kita itu kalau karena musibah berwiritan. Kalau di Quran kan disuruh apa dan disuruh kita itu wasta'inu bisabri wassalah. Kita itu meminta tolong kepada Allah Ta'ala bisabri dengan sabar dan banyaki beribadah, sembahyang. Nah itu dengan seperti itu sampai kepada makam di mana kita itu nanti merasakan benar-benar apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, apa yang ditimpakan dengan kita, misalnya suatu musibah atau apapun, hati kita itu tetap istiqamah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baru sampai kepada makam ini, warid namanya lah. Jadi ulun mengisahkan warid ini kayak pian nih beribadah lah, yang kayak tadi sudah beribadah dengan guru. Lalu di dalam setelah kita beribadah itu biasanya kita itu mendapatkan kelezatan. Di dalam hati kita ini ada lezat, itulah makam sahada namanya. Makam terasa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Merasa nyaman kita itu beribadah. Merasa nyaman kita itu beribadah. Rasa hendak terus dengan Allah Ta'ala. Nah itu berarti pian sudah masuk kepada makam istiqamah dan makam tajrid namanya. Dan sudah masuk kepada makam sahada. Nah di dalam berwiritan tadi itu. Nah setelah kita masuk di dalam makam sahada ini, disitulah datang warid lawan kita. Warid namanya. Nah ini rancak ulun mengisahkan warid lah. Ini kan amalan guru. Amalan guru. Setelah kita mengamalkan amaliyah guru ini,
itu bisa hari ini, bisa tahun akan datang, bisa sekarang, bisa 2 bulan akan datang, bisa seketika kita mengamaliyahkan itu, kita merasakan kelejatan kita beramaliyah setelah. Jadi kita waktu habis beramaliyah itu merasa nyaman, merasa menyaksikan dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa nyaman. Kita berwiritan ini nyaman. Nah, disitulah datang warid namanya, yang disusupakan ke hati kita, diletakkan. Nah, setelah kita beramaliyah tadi datang warid. Nah, waridnya inilah nang pian turuti. Inilah jar ulun laulal warid makana wirid. Orang ini bila sudah sampai ke makam ini, dia kada bawirid menuruti yang gurunya tadi, kada lagi nya, tetapi menuruti yang ada di hatinya pula. Bila nya habis yang di sinilah kita turuti, kita kembali lagi kita kepada guru kita, wiritan guru kita tadi. Nah, di sini kita berwiritan misalnya malam, mewiritakan punya guru tadi. Datang di hati kita tuh nanti disebutkan hal namanya. Orang itu mendapatkan hal di ketika dia merasakan kelejatan, ini belum mencapai ma'rifat lah, baru diberikan Allah Ta'ala hal. Waktu berwiritan itu rasa nyamannya. Ada halnya tuh hendak kita tuh membaca salawat aja semalaman. Hal ini kada mau menyalahi daripada syariat, kada maunya. Karena hal ini membawa kita kepada makam ma'rifat namanya. Pian anak membaca salawat, baca aja itu, turuti aja. Semakin pian baca, semakin nyelejat. Orang itu semakin lejat membacanya itu. Ada nang hendak sembahyang aja orang ini. Sembahyang kada hendak diganggu. Yang lain tuh kada melihat lagi nya, kada nyaman lagi. Karena warid ini datang hendak sembahyang nya. Ada juga orang tuh nang hendak puasa sunat ya, waridnya datang memerintahkan. Puasa aja nya. Seperti itu. Namun menyuruh nang kada sembahyang, itu lain warid itu. Nafsu itu, kami belajar tasawuf datang ada waridnya. Kada disuruhnya kada sembahyang ya. Ada itu, ada itu menyalahi warid itu ketika kita beramaliyah mendatang itu. Pian kena ada nang rasa hendak bahaluat pian. Oh, kada ketahanan pian hendak bahaluat. Nah, itu datang itu mun bahaluat itu paksa kita berpada dengan guru kita lah. Amunnya berwiritan, sembahyang, puasa itu kada perlu gin berpada kada apa dengan guru kita. Karena bahaluat itu risikonya besar bagi orang nang kada baguru. Bagi orang nambah guru pun risikonya bisa besar. Karena itu harus sepengetahuan guru bakhalwat itulah. Jadi kalau khalwat itu datang hendak bakhalwat itu pian bepadah dengan guru. Guru ulun kayaknya kada tahan lagi guru. Ini sudah kada tahan lagi ulun hendak bakhalwat. Ujar gurunya jangan pian lawan nih. Karena peguruan ya peguruan jangan. Berarti guru tuh lebih tahu dah. Ini berarti sementara aja diberikan rasa itu. Karena rasa itu sementara aja biasanya hilang. Kita itu setelah merasakan kelejatan yang seperti itu, hendak sembahyang, hendak bos macam-macam kita lah kehendak kita tuh. Ada nah hendak berdiam aja pian. Yang hendak berdiam aja. Jangan diganggu pokoknya, hendak berdiam aja. Tapi berdiam tuh asik ya dia. Karena dia dizikir terus kalau dia itu disuruhnya itu. Menyuruh mengatakan buju-buju bertapakur. Nah, itu namanya warid lah. Warid itu. Nah, itu didapatkan setelah kita beramaliyah yang istiqamah tadi. Habis beramaliyah lalu biasanya disusupakan itu seperti itu. Pian ada aja yang aneh daripada itu. Yang aneh daripada yang di kitab nih kan. Di kitab nih kepadakannya sembahyang, ahwalnya lah puasa, apalagi tadi itu baca salawat. Itu ahwal yang wajar itu. Ada yang kada wajar kena ahwal pian. Ahwalnya tengah malam hendak keluar, hendak jarah pian tengah malam itu kada kawapian kada menurutinya. Hendak jarah turun je pian, hendak jarah. Hendak jarah ke anu aja. Kada depannya menyuruh jarah ke Jakarta aja malam kada mungkin. Pasti nang parak-parak ajanya tuh nyuruhnya tuh. Nah, karena dipanggil orang itu ahli zikir itu yang memanggil juga. Ya jarah biasanya tuh. Makanya ada orang alim-alim itu lah, orang nang wali-wali itu kadang tengah malam turun ya. Tengah malam turun. Kalau kita peguruan tuh tengah malam di Garak Sidin. Di Garak Sidin. Baca menakib di Sidin. Tengah malam baca menakib. Ya, jam 1 malam di Garak Sidin. Baca menakib di Sidin. Nah, jadi kita menuruti aja, menghadir aja kita. Kenapa? Karena ahwal Sidin kayak itu kayak apa? Sidinnya bukan nang Sidin lengkap pakai surban juga lengkap seberataan. Kada lagi orang itu memandang berdua, bertiga kandang hadir. Kada ada besaruan, kada ada. Karena halnya tengah malam baca menakib izin baca. Guru kita tuh tengah malam hendak keluar Sidin.
keluar aja sidin tengah malam berjalan. Jalan, iringi aja sidin. Karena sidin memang awalnya ada bapaknya sidin memutar aja sidin. Kita mengiringi aja. Nah itu ahwal daripada orang-orang yang sudah istiqamah dengan apa di hadratullah hatinya, sehingga diberikan oleh Allah Ta'ala warid. Seperti itulah amalannya, dan ketika dia mengamalkan itu, dia itu merasakan kelezatan. Tapi yang ada aneh daripada itu jerulun itu diantara yang aneh. Yang aneh lagi kita tuh bisa ada begadang aja semalaman. Begadang suranganan, nah, bukan penerbangan kita. Cuma kita hendak mendengar begadang ya. Nah di kita ke begadang tuh asiknya. Asik surangnya, bunyi gendangnya tuh jadi zikir, gerakannya jadi zikir. Jadi dia tenggelam di situ, mencapai wasil dengan itu. Warid itulah yang menyampaikan wasil. Makanya disebutkan di kitab ini, di kitab hikam ini, guru tuh kada bisa menyampaikan wasil. Guru tuh kada bisa menyampaikan wasil. Warid itulah kita yang menyampaikan wasilnya. Kesenangan, waktu kita gembira namanya. Surur dimasukkan Allah Ta'ala di dalam hati kita. Itu kena pian sampai di situ tuh. Nah, jadi amun guru aja dan mendengar musik guru semalaman ya. Kada pernah sidin mendengar musik timbul ambu musikan aja sidin. Ada juga awalnya. Kenapa? Karena hatinya sudah tajali. Apa yang didengarnya, dilihatnya, dirasakannya itu semuanya nampak sudah. Nah itu jadi kita ini makanya semalam itu sidin, bersedikitnya amal bagi orang yang sudah ma'rifat itu lebih baik daripada banyak tetapi kada hadir. Jadi bila sudah hadir tuh amaliyahnya apa aja? Jadi zikir. Kenapa? Karena semua yang dilihat ini sudah semuanya tajalidah yang dizikiri, meliputi sudah seberataan. Nah itu seperti itu. Makanya ahwal orang itu berbeda-beda. Ada orang ahwalnya nanti itu nang sampai ke bawah kepada zahirnya. Kadang mau lagi inya berbulik, iya wali mejujuk namanya. Tatkala inya itu seperti itu, lalunya kadang hendak lagi berbulik seperti biasa aja. Seperti orang itu seperti jajab, itu langsung tenggelam berartinya di makam itu. Nah itulah supaya kita tahu makam-makam orang itu sampai wasil sampai ke makam wali itu. Kalau peminum sudah jadi wali itu langsung berjubah kada kayak itu setelah ada kayak itu misalnya ulun ini gure sudah di makam wali jadi ulun ini berjubah sudah aja bawa surban misalnya ada kayak itu. Nah orang itulah ada yang pakaiannya biasa aja, ada orang itu yang pakaiannya bagus. Itu di mana didapatnya? Ketika orang itu wasil, waridnya yang memadahkan kena kada kawa diulah-ulah itu. Makanya pian itu melihat orang wali itu ada nang katuju di hutan dianya, kada mau di kota, dipaksa tuh ke kota dia maunya. Kenapa? Karena memang waridnya nyamannya di situ, habitatnya bahasa kita itu nyamannya di situ kada kau pian paksa-paksakan, kada bisa dipaksakan. Nah itu orang itu. Jadi kenapa wali itu miskin benar aja, rumah gin menyewa aja, kada kawa kayak itu pian. Kada bisa pian memaksakan sidin. Sidin pun kada kawa juga memaksakan orang harus kayak ini. Kada bisa. Nah itu warid namanya. Itu kada bisa pian memaksakan. Karena kita tawadu. Nah, itulah nanti itu datangnya itu setelah kita itu di dalam makam wasil. Tawadu yang sebenarnya, fakir yang sebenarnya itu datangnya nanti setelah kita wasil. Untuk itulah makam namanya lah. Makam kedudukan lezatnya seseorang itu di makam sudah wasil. Jadi orang wasil itulah ketika dia mencapai wasil itu kan melihat kebesaran Allah Ta'ala atau merasakan kebesaran Allah Ta'ala. Nah tatkala dia senantiasa melihat kebesaran Allah Ta'ala, lalu dia merasakan dirinya fakir, lalu dia tetap di dalam keadaan kefakiran, zahirnya fakir, keadaannya fakir, supaya dia tetap di dalam kefakiran, baik dia memandang dirinya fakir ataupun dalam kalbunya tetap fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kefakiran itu dia merasakan lezat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun misalnya seseorang itu diberikan Allah Taala makam min auliyaillah taala itu dia kaya. Dia kaya, apa yang diinginkannya ada. Itu tetap dia merasakan fakir. Kenapa? Karena setiap orang yang diberikan oleh Allah Taala itu pasti merasa fakir. Karena sudah makamnya tadi. Makamnya kita ini benar-benar makam nang bahasa kita mustaginian an kulli ma siwahu wa muftakiran ilaihi ma'adahu. Benar-benar melihat dirinya fakir. Artinya walaupun diberikan kekayaan, harta, tetap dirinya melihat fakir dirinya.
Karena merasa banyaknya kekayaan Allah Ta'ala yang diberikan dengannya, lalu dia tetap merasakan fakir. Jadi aulia itu walaupun dia kaya, walaupun dia fakir, tetap aja dia pandangannya dirinya fakir dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kaya. Seperti itu. Nah, karena orang yang di makam aulia itu cuma dua makamnya. Makam yang dirasakannya, satu menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala, atau dia merasakan kebesaran Allah Ta'ala. Itu pasti. Sama dengan orang di makam musyahadah. Makam musyahadah ini kan kita menyaksikan gerak diam kita, adalah kebesaran sifat dan af'al Allah Ta'ala, atau kita tuh merasakan bahwasanya kita ini murakabah, senantiasa diliputi kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ketika orang itu wasil, itu pun seperti itu perasaannya nanti. Cuma bedanya, kalau waktu beribadah itu namanya menyatakan, makamnya menyatakan, namanya ibtidaul ma'rifat, namanya menyatakan aku kada maujud, dia yang maujud. Aku kada punya sifat, dia yang punya sifat. Aku yang kada punya apal, dia yang punya apal. Itu di makam musyahadah, menyaksikan segala apalnya ini milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kalau makamnya sudah sampai wasil, itu bukan menyatakan, tetapi merasakan namanya. Karena dia merasa diliputi sudah, merasa semuanya gerak dan diamnya ini tidak ada lagi. Itulah namanya tubadil namanya kalau bahasa orang itu, atau ma'rifat namanya, atau taraki namanya, atau istighraq namanya. Tenggelam di sifatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah apa? Setelah menyatakan tadi. Namanya itu adalah wahdatul wujud namanya. Kalau yang tadi di makam salikin itu namanya wahdatus suhud namanya. Satu saja yang dipandangnya, yaitu kebesaran Allah Ta'ala. Nah, setelah dia memandang sifat semuanya milik Allah Ta'ala, barulah datang warid tadi itu. Warid inilah yang membawa kepada makam wahdatul wujud tadi itu, yaitu kadang merasa lagi dia punya wujud. Jadi warid itu datang setelah sempurna musahadah kita di wahdatus suhud tadi. Amaliyahnya apa? Husnudzan, sangka baik terus, semua yang ada ini semuanya perbuatan Allah Ta'ala. Sangka baik terus di dalam hatinya. Nah, itu baru sempurna kita bahwasanya kita ini benar-benar musahadah yang sebenarnya. Yaitu ketika kita menyatakan semuanya ini adalah af'al Allah Ta'ala, dari zat yang sempurna, sifat yang sempurna. Nah, itulah zat yang sempurna, af'al yang sempurna, semua yang berlaku ini, termasuk gerak dan diam kita, termasuk yang kita dengar, kita lihat, semuanya kita itu harus menyatakan itu adalah kamalullah, kesempurnaan Allah Ta'ala, jamalullah, keelokan sifatnya Allah Ta'ala. Sehingga kita nanti di makam wasil itu benar-benar kita merasakan namanya jamal dan kamalnya Allah Ta'ala, keelokan dan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena zat Allah Ta'ala itu wahdaniyat, sifatnya wahdaniyat, af'alnya wahdaniyat. Artinya tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada af'al yang sesempurna daripada zat dan sifat af'al Allah Ta'ala itu. Makanya kita tuh harus namanya melihat jamal dan kamalnya saja dulu. Musahadah itu sempurna terus kita lihat. Bila kita kadang memandang sempurna, berarti kita mengatakan, menyatakan bahwasanya sifat Allah Ta'ala itu tidak sempurna. Nah, itulah seperti itu. Maka hendaklah tiap-tiap salik itu mengamalkan apa yang lebih diingininya. Diinginkan warid itu apa? Diamalkan itu Jasidin. Bukan yang dari guru tadi, kita kan guru misalnya berwiritan sekian ribu. Nah, datang warid itu Jasidin, amalkan yang didatangkan warid itu. Yang diperintahkan warid itu Jasidin, yang diinginkannya, yaitu diinginkannya, dan yang dicenderungi oleh hatinya. Nah, biasanya bila warid itu datang, kalau di kitab lain disebutakan nyaman laduni lah namanya warid itu. Ulun nyambetnya warid aja bang. Kalau ulun biasa itu nama ulun irsyad namanya, ulun nyambetakan. Karena irsyad itulah datangnya mengetahui irsyad dengan nafsu apa gurunya? Mengetahuinya tuh setelah datang ini lejat. Habis kita berwiritan tuh datangnya lejat dan nyaman, rasa tajali, rasa dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan disitulah ia mengarahkan kita baca selawat bahasanya tuh. Kalau bahasa ulun bepandir mustahil bang bepandir lainnya kan bepandir bahasanya tuh. Kada bepandir kada. Kalau bang kita ini sekadar belajar supaya pian tahu. Ulun madahkan ini nah supaya tahu. Kayak bepandir di dalam hati itu. Ikam nih baca selawat ya, kayak itu bahasanya lah. Ya, kalau orang-orang ahli tauhid, wah mungkin kayak itu jatuh kita aja. Kada kayak itu.
Nya datang surangnya, datang sendirinya kadang malam pikiran kita pikirakan bang, aku ini membaca salawat kayaknya aja. Kadang kayak itu datangnya. Kadang kayak itu teh langsung datang aja nya tuh kayak kita tuh hadapain gula aja melihat aja. Kadang tuh pikir langsung senang bisa lah. Waktu habis Amalia buan pian ini bisa lah merasakan senang. Aku ini anak di rumah aja sakun aja. Kenapa jurang kadang keluar di luar banyak musuh aja itu lain. Tuh ada alasan katanya. Ada ini kada beralasan. Pian tuh hendak soranganan jam malam itu ada kan pian hendak ada guring semalaman. Hendak ada guring semalaman aja lah. Karena asik aja. Bawiritan kada, apa kada cuma hendak soranganan aja asik. Ada orang itu hendak beruku aja. Tapi gurih di separuku bang orangnya itu lain. Ini orang ini kada bisa beruku, timbulnya hendak mana beruku. Anak-anak banyak beruku itu kan wah. Tapi jerpian tadi bilanya datang war itu kada bisa menyalahi aja. Kada kayak itu. Ini beruku itu pasti ada hikmahnya. Ini beruku kenapa kayaknya tuh? Mungkin lebih legitnya itu. Lebih legitnya bertapakurnya. Ini biasanya waktu tapakur datangnya tuh. Kada ada makan apa-apa. Mungkin kita kan mengupi angin supu-supui, hujan gerimis, bahan cocok ya kawan berokok. Itu dasar kehendak kita. Ada ini kadanya. Dasarnya datang sorangan untuk hendak. Nah itu hendak maksudnya musahadanya dengan itu. Nah seperti itu. Nah, anggaplah seperti orang perokok juga misalnya lah. Berokok itu kadang-kadang kada hendak di rumah. Hendak keluar, hatinya menyuruh keluar. Di luar aja berokoknya. Ada itu. Tapi kalau warid ini kada kayak itulah. Ujar sidin turuti nang ada di warid itu atau sesuatu nang cenderung di hati pian. Nah, habis bewiritan tuh ada namanya nur syahadah. Nur syahadah kita itu nyaman di hati kita. Turuti di sini nang cenderung di hati pian. Ini hendak baca Quran nah, baca aja Quran. Hendaknya baca Quran, baca aja hati kita. Nah itu ada maksudnya yang ilham, ngarannya itulah ilham, irsad, warid, laduni boleh aja namanya karena memang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala semuanya itu. Itulah namanya nurnya diberikan nur syahadah, merasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya lebih dekat diberikan Allah Taala lagi petunjuk kayak apa cara mendekatkannya tadi. Yang baca Quran, puasa, makanya orang itu ada karena halnya kena puasanya. Orang rajin kada berpuasa sih ini timbul berpuasa sih ini aja. Nah, si rajin kada bisa berwiritan timbul berwiritan. Karena apa? Orang yang seperti ini sudah dawam musahadah terus, musahadah. Wiritannya kada terlihat tetapi hatinya senantiasa musahadah terus. Nah, ketika musahadah itulah datang warid. Nah, warid itulah kita membawainya kepada kepanaan wasil ilallah. Adalah guru orang yang misalnya langsung habis inya berwiritan langsung panah adalah ada. Kada tanpa melalui warid tadi itu. Terserah Allah Ta'ala menghendakinya. Cuma kalau kita dalam perjalanan panjang ini biasanya warid itu dibukakan dulu. Warid itu dibukakan dulu supaya kita kenal. Jangan takajud bahasanya itu. Nah, lejat kita itu. Hendak sembahyang. Rajin jurang itu karena halnya jarang. Di sini bukan di sini kan halnya. Karena halnya sidin itu jurang. Rajin kada pernah puasa, kada pernah sembahyang tahajud. Ini karena sembahyang tahajud sidinnya. Itu karena halnya namanya. Bagi orang nah ahli ibadah itu hal. Nang bagi orang nang belum di makam itu ngarannya bertaubatnya. Jurang kada bisa nih ke masjid. Ya karena halnya aku nih jah. Itu halnya namanya karena taupiknya basi. Belum nang kana nang orang nang ahli ibadah itu namanya hal warid namanya. Nah itu warid juga namanya. Cuma namanya taufik namanya. Namanya hidayah kalau di makam orang awam. Tetapi kalau di makam salik itu benar-benar warid minallah. Itu berarti dia sudah diberikan makam sahadah, makam lejat dengan Allah Ta'ala. Nah ajar Allah Ta'ala ikam hendak bertamuan lah dengan aku. Bahasa itu kayak ini. Kalau ikam hendak bertamuan dan aku kubari ikam lah. Sudah kelejatan tadi, ini jalannya di sini. Nah warid itu bahasa ulun kuncinya untuk mencapai ma'rifat pulang. Nah kalau pemulaan kan guru, wiritan guru. Nah habis itu baru warid. Warid itulah kunci untuk terbuka ma'rifat. Nah ma'rifat ini pula adalah kunci untuk terbukanya sir. Sir itu kunci terbukanya daripada sir yang lain. Nah itu kalau kita belajar. Namun pian mengalami kita tahu aja pian mau urutakan itu urutannya itulah. Ini kan berurutan punya sidin ini sebenarnya kalau di kitab ini. Nah, tidaklah ia
mengamalkan dengan tuntunan warid orang lain. Itu kada boleh, kada lagi nya lepas adanya dari gurunya. Jangan lagi lepas di situ. Jangan Yasidin menuruti tuntunan warid orang lain, perintah orang lain, wirid orang lain kada usah. Turutin yang ada di dalamnya itu aja. Dulu turuti itu Yasidin. Dan jangan pula ia menambah membantah orang lain yang tidak mengamalkan warid yang ada padanya. Nah, kalau misalnya kita lah misalnya kita ini sudah sampai ke situ, misalnya kepada warid tadi itu dan sudah wasil. Lalu kita ini melihat orang ba'amaliyah, ikam ni mau kadang baca salawat kada bisa wasil. Soalnya aku tuh baca salawat kada bisa. Berbeda ulun kina dengan pian bewiritan waridnya pian ini sembahyang ketujuh. Sembahyang pian. Ulun bersalawat walaupun kita tuh satu guru nanti berbeda. Wirid yang diberikan oleh guru sama, mengamaliyahkannya sama. Warid yang diberikan ketika kita hendak mencapai wasil itu berbeda kena. Ada orang itu misalnya terdiam ajanya berzikirnya. Ada yang kawannya berjalan, bisa jadi, bisa sembahyangnya, bisa puasanya. Bisa jadi itu waridnya berbeda. Nah, jadi sidin, jangan kita memaksakan warid yang datang pada kita nih, kita paksakan dengan orang. Belum tentu sama, walaupun seguru kena. Itu sama dengan kemakrifatan kena. Kemakrifatan boleh sama lah. Kemakrifatan itu boleh sama, tapi rasanya berbeda. Ulun umpamakan, misalnya pian melihat gubernur, berdua, pian bertiga beratan ini. Nah, pian tuh berjijir di tempat yang sama. Artinya wiritan pian sama, berjijir di tempat yang sama. Lalu gubernur itu datang. Di antara pian bertiga itu lain perasaan, maulah sama. Sama bertemu dengan jatnya gubernur. Orang itu sama bertemu dengan jatnya Allah Subhanahu wa taala dalam artian seperti itu, melihat kebesaran sifat, kebesaran jat, tapi perasaannya berbeda. Kini ada nanti kurihing, wah ya, dasar harap mobilnya yang dipandang. Ada seikung, wah dasar harap gubernurnya, bajunya nanya berbeda perasaannya melihat mobilnya, melihat bajunya. Ada seikung melihat rupanya, masya Allah rupanya Yasidin, aduh gagahnya, itu berbeda. Itulah namanya nanti dinampakkan oleh Allah Ta'ala ketika kita ma'rifat itu kada bisa sama yang dinampakkan oleh Allah Ta'ala, tapi sama pada ma'rifat namanya, sama pada ma'rifat. Nanti yang jauh itu beda, nanti biar ada yang menangis, ada yang terdiam karena melihat keagungannya tadi itu. Itu beda lagi kena dengan orang yang lebih dekat dengan sidin, dekat dengan orang itu. Nah, itu berarti orang itu sampai kepada sirnya sudah berarti itu dekat. Jadi setiap orang ma'rifat itu dia tenggelam di dalam kemakrifatan itu, dia akan bertambah dekat, bertambah kenal maksudnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu bertambah dekat, bertambah ma'rifat berarti bertambah kenal. Kalau dibukakan sir, nah itu berarti sampai dipandiri sidin berarti. Beda orang yang melihat jauh dengan yang dipandiri, iyalah. Kamu orang mana aja sidin? Aku orang gambut ya, misalnya lah. Itu berpandiran karena beda dengan orang yang melihat jauh. Ada juga orang itu kada dipandiri sidin, cuma dipeluk aja, dipeluk sidin aja. Rasa diliputi oleh kebesaran Allah Ta'ala. Itu beda juga dengan orang melihat, bah untungnya sidin itu dipeluk sidin ya. Ada orang itu ketika mencapai ma'rifat rasa diliputi Allah Ta'ala, dia hilang jatnya, hilang sebertaan perasaannya, tenggelam di mana? Di dalam jatnya Allah Ta'ala. Ada yang seperti itu. Jadi ma'rifat itu walaupun setiap hari kita mencapai ma'rifat, setiap hari berbeda. Diri kita, apalagi kawan, walaupun seguru tetap berbeda. Kada bisa kita menyamakan. Cuma kemakrifatan, kelejatan itu tetap sama lejatnya, tapi tingkat kelejatannya berbeda, tingkat yang diberikan pun berbeda. Jadi orang kadang-kadang salah, oh makrifat tuh kayak ini aja. Kada bisa kita memaksakan sama. Pian bisa ke pasar tuh makrifat dengan pasar. Satunya sampai warung Unai aja, satunya sampai ke Muhajirin. Berbeda lah menjelaskannya. Berbedanya yang sampai ke warung ini tahu di Acil aja nya. Yang liwat pada warung Acil sampai ke toko emas, ke toko baju itu beda. Yang dia dijalankan itu, nah dijalankan itu. Jadi berbeda dia menjelaskan. Begitulah tingkatan orang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu tergantung sir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Sir itu apa, Guru? Rahasia. Setiap rahasia yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita, semakin ma'rifat kita, semakin kenal kita, semakin tinggilah kema'rifatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyaklah ilmu Rabbani yang kita terima daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan orang,
Dia sendiri yang memberikan ilmunya. Maka orang itu dinamakan alim rabbani namanya. Alim yang tidak ada ditulis di kitab, alim yang tidak ada disampaikan oleh guru. Kenapa? Karena benar-benar dia sudah mengetahui akan itu jad tadi dengan melihat seorang. Orang betul tuh kayak itu bentuknya, itu masih dalam memusahadakan sih. Oh betul tuh kayak itu lunjung segi empat bertutup macam-macam. Tetapi kalau dia bertamu dengan intim betul, ada perlu lagi penjelasan karena dia sudah nampak. Ada perlu lagi sifat wujud tuh kayak apa? Nampak sudah wujudnya. Kayak apa sifatnya? Sudah nampak melihat sifatnya lunjung. Kayak apa sifatnya warnanya biru? Sudah mengertinya dengan sendirinya. Siapa yang menampakkan itu sifatnya menampakkan jatuh? Dia seorang yang menampakkan dengan kita. Yalah. Artinya itulah makam Arab tu Rabbi bir Rabbi. Aku kenal Tuhanku itu dengan pengenalan Tuhanku juga. Bukan aku lagi, tetapi dialah menampakkan. Kamu tahulah nangarannya Udin. Aku di sini Udin. Aku nih Udin uik pian kau Udin. Dasar bujur pian nih gagah orangnya, bungas orangnya. Kada perlu lagi kita dalilnya hilang di belakang sudah. Kada ada lagi berdalil-dalilan apabila sudah dinampakkan. Mudah-mudahan kita seberataan dalam kita beribadah insyaallah mudah-mudahan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu ma'rifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah. Pandangan zahir kita, ibadah zahir kita, pandangan batin kita diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana firlana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana firlana si'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa firlana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya minta maaf, minta ridha. Picik ya, picik yang kembalinya ini. Ya, tunggu tuh keluar.